Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara eh, membaca dan menginput file dari luar ke dalam Raptor gitu. Yang pertama kita akan menggunakan call yang diisikan dengan redik input. Ini untuk menginput dan redik output untuk mengoutput. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas tentang redik output dulu gitu. Oke. Jadi kita di sini langsung beri stringnya aja, pakai tanda petik 2 di dalam kurung. Kita namakan program hitung mundur gitu. Jadi ini program sederhana aja untuk menghitung mundur gitu. Karena ini cuman dengan flowchart kan, tidak perlu membuat aplikasi yang terlalu susah, karena di sini saya akan mencontohkan aja bagaimana cara pakainya. Ya, jangan lupa kita kasih format filenya. Jangan lupa di save juga. Oke, cetak data. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita berikan tutup. Jadi setelah output kita beri tutup. Jadi tutupnya itu seperti ini. Atau false juga boleh gitu. Nah, gini juga boleh, sama aja. Oke, setelah itu kita mulai buat program hitung mundurnya gitu dengan flowchart hitung mundurnya gitu. Oke, yang pertama untuk yang belum terlalu mengerti dengan cara kerja Raptor gitu, bisa cari videonya di YouTube atau di channel ini, mungkin ada gitu. Kalau kurang paham cari di channel lain juga boleh lah gitu. Oke, ini set batas kita kasih batas lebih kecil dari input. Nah, ini kita harus berikan juga inputnya. Sorry di luar. Jadi di sini ini
Jadi di sini saya udah buat, jadi nanti printoutnya seperti ini gitu. Bentar. Nah, jadi dia nanti hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6 sampai 1 dan mulai gitu. Ngeprint aja sih, belum ada itu. Jadi ini saya ngasih tahu aja untuk apa yang diinputkan nanti itu range-nya berada di sampai false ini. Jadi yang merah ini, yang saya tandai merah ini, itu nanti dia akan keluar pada inputan atau notepad yang dituju nanti. Bisa notepad atau bisa yang lain juga bisa sih sebenarnya. Tapi saya ke notepad untuk sebagai contohnya aja. Jadi batasan yang di output itu dari sini sampai sini. Jadi kalau misalnya kita outputnya di luar dari yang saya tandai merah itu tadi, seperti ini gitu misalnya contohnya, nanti dia keluarnya akan di master console gitu. Coba ya. Oke, kita run aja. Nah, ini dia. Nanti dia keluarnya di master console seperti ini kalau misalnya kita taruh di luar gitu. Jadi untuk inputannya jumlah itu jangan ditaruh di dalam, karena kalau ditaruh di dalam nggak bakal bisa kita inputin gitu, nggak bakal keluar di master console atau di Raptornya buat inputannya gitu. Nah, jadi ini tuh adalah outputan atau untuk ngeprint out dari Raptor ke contoh print out dari Raptor ke Notepad gitu. Ini contohnya. Nah, setelah kita tahu bisa di print out atau bisa di print out di luar dari master console, kita harus mengetahui bahwa Raptor ini juga bisa untuk mengisi atau istilahnya kebalikannya gitu. Karena kan kalau tadi itu kan dari dalam Raptor ke printnya ke luar. Nah, Raptor juga bisa ngambil data atau inputan dari Notepad ke masuk ke dalam Raptornya itu sendiri gitu. Jadi ini langsung saya contohin aja ya. Kita buka Raptor lagi. Oke. Nah, untuk tata caranya agak berbeda gitu. Jadi yang pertama itu kita harus buat Notepadnya dulu atau teksnya gitu. Nah, namanya misal nilai gitu kan. Nah, jangan lupa diisi. Kita isi dulu. Kita isi misal Aza nilainya 100. Nilai matematikanya 100, nilai IPA-nya 90, nilai IPS-nya 88 gitu misal. Terus kalau misalnya Faris 99, 80 IPA-nya, terus IPS-nya 77 gitu misal. Faris, contohnya berapa enaknya? 3 lah. Ca. Nah, jangan aja. Ica. Wanjay. Oke, setelah kita kasih nama Ica, habis itu nilainya Ica untuk matematikanya itu misal jelek 50 gitu. Terus IPA-nya 100. Wah, bagus banget. Oh, 100 juga IPS-nya gitu. Oke. Ini saya sementara nulisnya gini dulu gitu. Sebagai contoh. Selain gini nulisnya juga bisa pakai tab sih. Jadi juga bisa seperti ini gitu. Ini juga bisa gini caranya. Nah, gini juga bisa.
Nah, mana nih? Gini. Nah, gini. Nah, penulisannya selain yang menurun tadi juga bisa ke nyamping gini. Tapi dengan catatan kalau ke samping gini tuh dia harus pakai uh, nekan tombol tab. Jadi kalau misalnya kita pakai spasi, dia bakalan nyambung nanti. Nanti saya contohin juga salah-salahnya gitu kan. Oke, kita buat dulu gitu kan. Ini bukan nggak mesti 3 orang aja ya, bisa lebih. Atau misalnya ada guru mau nginput misalnya sampai 100 orang ke bawah gitu kan, ya wah banyak sekali gitu kan juga bisa. Tapi nanti untuk contohnya saya ambil 3 aja gitu. Ini saya akan mulai buat aplikasinya gitu. Oke, untuk aplikasinya, aduh kok aplikasinya, flowchartnya, sorry, flowchartnya, aduh apa sih ini. Oh, belum di save ternyata. Oke, kita save dulu. Membaca data. Oke, membaca data. Jangan lupa kita buat buka dan tutupnya. Nah, ininya agak berbeda. Nah, karena kita tadi pakai output untuk mengeprint keluar, nah sekarang kita input untuk ngambil data dari luar. Sebenarnya sama aja sih. Kita masukin string namanya sama format filenya gitu. Apa tadi? Saya lupa juga. Kalau nggak salah nilai. Nah, kita cek dulu. Benar apa enggak nih? Oh ya, benar. Oke, jangan lupa di save notepadnya. Oke, setelah itu kita buat batasannya. Jadi batasnya ini itu dimana kalau di luar redik input ini dia akan masuk ke master console. Kalau misalnya di dalamnya gitu, dia akan keluar ke notepad yang dituju sama redirect yang pertamanya, redirect input gitu. Oke, setelah itu kita kasih inputan. Oh, nanti dulu kita kasih loop dulu. Oke, kasih loop, kasih output assignment, kita kasih batas 1, dimulai dari 1 maksudnya gitu. Kalau ada yang kurang paham, sekali lagi saya ingetin, belajar dulu Raptornya, karena ini saya cuman nerangin aja gimana caranya pakai redirect input dan redirect output gitu, yaitu cara Raptor ngeluarin data ke notepad dan masukin data dari notepad gitu. Oke, di sini saya isi batas lebih besar dari input. Oke, ini input, astaga, input kurang 1. Oke, jangan lupa inputannya, masukin input. Aduh, salah. Berapa siswa yang di input? Nah, ini nanti dia nentuin dulu. Misalnya 100, nanti di sini diisi 100 gitu. Kalau misalnya ada di sini udah di input gitu kan. Mana lagi nih? Oke, input batas. Oke, ini jangan lupa. Nah, setelah dicek oke, loopingnya bisa jalan sekiranya gitu kan. Nah, habis itu kita masukin inputannya. Nah, inputannya tadi kan ada nama siswa dan ini kita get nama aja. Nah, ini nilainya kan ada 3 kalau nggak salah ya, 1, 2, 3 matematika, IPA, IPS gitu kan. Nah, nilainya kita buat 3. Jadi dia karena kan dia
flowchart ini kan ngerjainnya dia per baris gitu kan. Nanti barisnya yang pertama ini dulu, contoh masuk gitu kan, cet kita masukin satu gitu kan, input dia nanti nama ini yang pertama, nilai yang kedua, yang nilai ini yang baris kedua ini nilai matematika, nilai dua yang IPA, nilai ketiga yang IPS gitu kan. Terus nanti dia muter lagi situ, setelah itu yang kedua gitu lagi, ketiga gitu lagi, sesuai dengan inputannya tadi mau dimasukin berapa siswa dulu kan. Jadi loopingnya itu berbatas gitu, nggak terus-terusan looping. Oke. Oke, setelah input outputnya jangan lupa. Jadi outputnya misalnya saya di sini nama, di situ bis nama, nilai jangan lupa nilai yang pertama, nilai yang kedua, dan nilai yang ketiga gitu. Oke, setelah itu ini untuk flowchartnya saya rapihin dulu biar rapi nanti keluarnya. Sorry, salah. Oke, gini. Dan oke, kita coba ya, jalan apa enggak. Kita input tadi ada berapa? Ada 3 ya, 3 siswa gitu. Oke, karena ada 3 siswa, kita langsung pencet 3 di sini. Bentar. Kayaknya salah deh. Nah, gini mungkin. Oke, coba lagi. Aduh. Bentar. Betul, batas harusnya lebih besar dari 3. Nah, ini dia, keluarkan hasilnya. Bentar, saya clear dulu. Bentar. Kita cepetin aja. Misal ada 3 siswa gitu kan. Misal kalau 3 siswa gitu. Aduh. Misal kalau ada 3 siswa gitu kan. Nah, ini 3 siswa. Kalau misalnya di notepad saya tadi cuman ada 3 siswa, tapi saya isikan 4, nanti yang terjadi adalah kosong gitu. Ada yang kosong di sini nanti. Nah, nih. Misalnya kalau kita isikan ada 100 gitu. Misalnya memang di notepadnya ada 100 gitu kan. Nanti dia akan looping terus sampai 100 kali gitu kan. Ini masih 7. Ini udah habis. Nah, nanti dia akan ngisi sendiri secara otomatis. Tapi dengan catatan di sini harus diisi dulu. Misalnya siapa lagi? Irsyad 190 100 gitu. Jadi ini di save, di input berapa? 4 gitu. Nah, dia langsung nambah sendiri gitu. Jadi ini memudahkan aja untuk menginput data gitu. Kalau misalnya flowchartnya seperti ini kurang lebih gitu kan. Nah, ini inputannya, untuk tadi yang outputannya gitu kan. Nah, saya cuma jelaskan 2 itu aja untuk sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.